Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanisti Nisa Soleha akan menjelaskan teorema 8.1 sampai teorema 8.18. Yang pertama ada teorema 8.1 yang berbunyi, jika dua garis sejajar, maka garis-garis itu terletak tepat pada satu bidang. Diketahui misal ada garis H dan garis N. Buktikan bahwa garis H dan garis N itu ada pada satu bidang. Ini ada garis H dan garis N. Buktinya itu dengan garis H dan garis N sebidang sesuai definisi garis sejajar. Misal, ada titik P sembarang titik di garis N. Ini misal ada titik P di sini sembarang titik garis N. Ada bidang alfa yang memuat H dan titik P dan titik P memuat bidang alfa sesuai dengan teorema 2.3 yang berbunyi, melalui sebuah garis dan titik di luar garis tersebut dapat dibuat tepat satu bidang. Karena P bagian dari N dan N bagian dari bidang alfa, maka dapat disimpulkan bahwa garis H dan garis H berada pada bidang alfa dan garis N juga berada pada bidang alfa. Jadi teorema tersebut terbukti. Selanjutnya teorema 8.2 yang berbunyi, jika dua garis sebidang dan keduanya tegak lurus pada garis yang sama, maka garis itu sejajar. Diketahui ada garis L dan garis K itu sebidang, dan L tegak lurus dengan N dan K juga tegak lurus dengan N. Buktikan bahwa L dan K itu sejajar. Andaikan L dan K itu berpotongan di titik P, langkah ini tuh kontradiksi dengan teorema 5.1 yang berbunyi, pada sebuah bidang melalui sebuah titik pada sebuah garis ada satu dan hanya satu garis yang tegak lurus garis itu. Jadi L dan K itu tidak berpotongan, sehingga L dan K itu terletak pada bidang. L dan K itu sebidang dan L dan K itu tidak berpotongan. Jadi terbukti bahwa L dan K itu sejajar. Selanjutnya ada teorema 8.3, jika garis K dan titik P di luar garis K, maka ada paling sedikit satu garis yang melalui P sejajar dengan K. Diketahui garis K dan ada titik P di luar garis K. Garis K dan P titik di luar garis K. Buktikan ada garis L yang melalui P sehingga K sejajar dengan L. Misal N tegak lurus dengan K
melalui titik P. Ini N, garis N melalui titik K. N tegak lurus dengan K yang melalui titik P. Sesuai dengan teorema 5.3. Misal ada garis L sebidang dengan K dan N, maka ada N yang tegak lurus dengan L di titik P, sesuai dengan teorema 5.1, sehingga terbukti K sejajar dengan L sesuai dengan teorema 8.2. Sehingga teorema 8.3 itu terbukti. Selanjutnya ada teorema 8.4 yang berbunyi jika dua garis dipotong oleh sebuah garis transversal dan jika sepasang sudut dalam berseberangan adalah kongruen, maka pasangan sudut dalam berseberangan yang lain juga kongruen. Diketahui garis K dan garis L dan transversal pada garis T, dan sudut 1 dan sudut 4-nya itu kongruen. Buktikan bahwa sudut 2 dan sudut 3 itu kongruen. Ini diketahui garis L dan garis K transversal pada garis L. Diketahui sudut 1 dan sudut 4 itu kongruen. Buktikan bahwa sudut 2 dan sudut 3 itu kongruen. Bukti sudut 1 dan sudut 4 itu diketahui dari teorema, yang artinya sudut 1 dan sudut 2 itu sudut pasangan linear. Sudut 3 dan sudut 4 itu juga pasangan linear, sehingga sudut 1 dan sudut 2 itu saling bersuplemen. Artinya ukuran sudut 1 dan ukuran sudut 2 itu sama dengan 180 derajat, dan sudut 3 dan sudut 4 itu juga bersuplemen, yang artinya ukuran sudut 3 dan sudut 4 itu 180 derajat, sehingga ukuran sudut 1 ditambah ukuran sudut 2 sama dengan ukuran sudut 3 ditambah ukuran sudut 4. Karena ukuran sudut 1 dan ukuran sudut 2 kongruen, sehingga ukuran sudut 2 dan ukuran sudut 3 itu kongruen juga, sehingga terbukti. Ada pembuktian teorema 8.5 yang berbunyi jika dua garis berpotongan oleh suatu interval dan jika pasang sudut dalam berseberangan kongruen, maka dua garis tersebut sejajar. Diketahui misalnya A itu merupakan interval dari garis B dan garis C yang membentuk sudut dalam berseberangan kongruen. Ini membentuk sudut dalam berseberangan kongruen. Buktikan bahwa garis B dan garis C itu sejajar. Misalnya, andaikan garis B dan garis C itu berpotongan di titik R. Kita buat titik pada garis B yang berlainan di titik R. Ini di sini titik S, sehingga SPQ merupakan sudut eksterior dari segitiga PQR dan sudut
PQR merupakan sudut interior dari segitiga PQR, sehingga ukuran dari sudut SPQ itu lebih besar dari ukuran sudut PQR, sesuai dengan teorema 6.8 atau teorema eksterior, sudut eksterior. Karena yang diketahui itu sepasang sudut dalam yang berseberangan itu kongruen, harusnya itu ukuran sudut S dan ukuran sudut SPQ itu sama dengan ukuran sudut PQR. Hal yang ini itu kontradiksi, jadi terbukti garis B sejajar dengan garis C. Teorema 6.8 diketahui jika dua garis berpotongan transversal dan jika sepasang sudut berhadapan kongruen, maka tiga pasang sudut sadap yang sama adalah kongruen. Diketahui sudut 2 dan sudut 6 itu kongruen. Buktikan bahwa sudut 4 dan sudut 8 itu kongruen, sudut 1 dan sudut 5 itu kongruen, dan sudut 3 dan sudut 7 itu kongruen. Bukti itu kan diketahui dari soal, itu sudut 2 dan sudut 6 itu kongruen. Jadi suplemen dari sudut 3 itu sudut 3 merupakan suplemen dari sudut 2 dan sudut 7 merupakan suplemen dari sudut 6, sehingga sudut 3 kongruen dengan sudut 7 sesuai kongruensi pada suplemen. Selanjutnya sudut 1 itu suplemen dari sudut 2, sudut 5 itu suplemen dari sudut 6, sehingga sudut 1 dan sudut 5 itu kongruen. Selanjutnya itu sudut 4 merupakan suplemen dari sudut 1 dan sudut 8 merupakan suplemen dari sudut 2. Karena tadi kan udah diketahui ini sudut 1 dan sudut 5-nya itu kongruen, maka sehingga sudut 4 dan sudut 8-nya itu juga kongruen, sehingga terbukti sudut 4 dan sudut 8 kongruen, sudut 1 dan sudut 5 itu kongruen, sudut 3 dan sudut 7 itu kongruen. Jadi terbukti. Pembuktian teorema 8.7 yang berbunyi jika dua garis dipotong oleh suatu interval sepasang sudut sehadap kongruen, maka garis tersebut adalah sejajar. Diketahui sudut 2 dan sudut 6 itu kongruen. Sudut 2 dan sudut 6 itu kongruen. Buktikan bahwa garis N dan garis K itu sejajar. Bukti ini dari yang diketahui
4 itu sudut yang bertolak belakang dengan 2, sehingga 4 dan 2 itu sudut 4 dan 2 itu sejajar. Terus 4 dan 6 itu merupakan terus 4 dan 6 itu kongruen karena memenuhi sifat transitif, sehingga terbukti bahwa N sejajar dengan K karena kekongruenan sudut dalam segitiga. Jadi terbukti. Teorema 8.8 yang berbunyi jika dua garis sejajar dipotong garis transversal, maka sudut dalam berseberangan adalah kongruen. Diketahui garis K dan garis N itu sejajar. K dan garis N itu sejajar, dipotong garis transversa L di P dan Q, di titik P dan titik Q. Buktikan bahwa sudut 1 dan sudut 2 itu kongruen. Bukti, andaikan sudut 1 dan sudut 2 itu tidak kongruen, kita buat garis T sehingga sudut 3 dan sudut 2 itu kongruen. Karena sudut 2 dan sudut 3 kongruen, maka sudut 1 dan sudut 2 tidak kongruen, dan sudut 3 dan sudut 2 itu juga tidak kongruen. Karena sudut 3 dan sudut 1 tidak kongruen, maka garis K dan garis T bukan garis yang sama. Terus T sejajar dengan N melalui titik P sesuai dengan teorema 8.5. Tapi kan T sejajar dengan N melalui titik P dan K sejajar dengan N melalui titik P. Ini itu kontradiksi dengan postulat kesejajaran, sehingga yang benar itu sudut 1 kongruen dengan sudut 2 itu benar, sehingga terbukti. Pembuktian teorema 8.9 yaitu yang berbunyi jumlah ukuran segitiga sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Diketahui misalnya segitiga ABC dengan sudut dalamnya itu misalnya sudut 2, sudut 4, dan sudut 5. Buktikan bahwa jumlah sudut 2, sudut 4, dan sudut 5 itu adalah 180 derajat. Misal ada garis L yang melalui titik B yang sejajar dengan garis AC, maka terbentuk sudut 1 dan sudut 3. Misal titik D pada garis L dengan C pada garis AB. Karena AC sejajar dengan BD, maka titik A berada pada pihak yang sama dengan titik C terhadap garis DB, terhadap ruas DB. Karena C interior dari
Karena C interior dari ABC, maka ukuran sudut ABD sama dengan jumlah dari sudut 2 dan sudut 3 berdasarkan postulat penjumlahan sudut. Terus sudut 1 dan selanjutnya sudut 1 dan ukuran sudut 1 dan sudut ABD berdasarkan postulat suplemen, maka sudut 1 ditambah sudut ABD sama dengan 180 derajat. Maka sudut 1 tambah sudut 2 ditambah sudut 3 itu sama dengan 180 derajat. Berdasarkan teorema yang berbunyi jika dua garis sejajar dipotong secara transversal, maka sudut dalam berseberangan kongruen, sehingga sudut 1 dan sudut 4 itu sama. Sudut 1 dan sudut 4 itu kongruen, dan sudut 3 dan sudut 5 itu sama, sehingga dengan substitusi kita memperoleh sudut 2 tambah sudut 4 tambah sudut 5 itu sama dengan 180 derajat. Terbukti. Selanjutnya pembuktian teorema 8.10 yang berbunyi setiap diagonal membagi jajar genjang menjadi dua segitiga kongruen. Diketahui jajar genjang dengan diagonal AC, buktikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga ACD. Bukti ini diketahui dari teorema. Terus ini juga definisi dari jajar genjang. Terus diketahui sudut BAC kongruen dengan sudut DCA sesuai dengan sudut yang berseberangan, dan sudut BAC kongruen dengan sudut BCA sesuai dengan sudut dalam berseberangan, sehingga dan ruas AC itu kongruen dengan ruas AC sesuai sifat refleksif, sehingga segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga ACD sesuai dengan teorema sudut sisi sudut. Selanjutnya sisi berhadapan jajar genjang kongruen. Diketahui jajar genjang ABC, buktikan bahwa ruas AB kongruen dengan ruas DC dan ruas AD kongruen dengan ruas BC. Kita konstruksi diagonal, kita buat diagonal AC set, sehingga
sehingga segitiga ADC kongruen dengan segitiga ABC sesuai dengan teorema 8.10 tadi yang kita buktikan barusan, sehingga ruas AB kongruen dengan ruas DC, ruas AD kongruen dengan ruas BC, sehingga terbukti. Selanjutnya, sudut-sudut berhadapan suatu jajar genjang itu kongruen. Diketahui jajar genjang, buktikan bahwa sudut DAB kongruen dengan sudut DCB dan sudut CAB kongruen dengan sudut ADC. Berdasarkan teorema 8.10, setiap diagonal membagi jajar genjang menjadi dua segitiga kongruen. Kita misalnya buat diagonal BD di sini, sehingga segitiga ABD kongruen dengan segitiga DCB yang mengakibatkan sehingga sudut DAB-nya itu kongruen dengan sudut DCB. Sudut DAB itu kongruen dengan sudut DCB. Selanjutnya kita buat diagonal lagi, yaitu dua diagonal AC sehingga yang mengakibatkan CAB itu kongruen dengan ACD, sehingga sudut ADC itu kongruen dengan sudut CBA, sehingga terbukti. Selanjutnya teorema 8.13, jika sudut berdekatan pada jajar genjang saling berlurus, buktikan bahwa sudut BAD ditambah sudut ADC itu sama dengan 180 derajat. Langkah pertama itu kita perpanjang ruas AB terus di sini, dan ruas DC nya juga diperpanjang. Terus kita pilih titik di luar ruas AB, misalnya di sini titik Y, dan di sini juga pilih di luar ruas DC, di sini X, sesuai teorema penempatan titik. Selanjutnya sudut ABC itu kongruen dengan sudut BCX karena sudut yang berseberangan. Sudut BCD kongruen dengan sudut CBX sesuai dengan sudut berseberangan. Maaf, ini teks ini. Terus
sehingga AB, ABC dan CBX itu sudut pasang linier. Sudut DCB itu dan sudut BCY itu sudut pasang linier juga, sehingga ukuran sudut ABC dan ditambah ukuran sudut CBY itu sama dengan 180 derajat sesuai postulat suplemen. Dengan demikian sama dengan ukuran sudut BCD tambah ukuran sudut BCY sama dengan 180 derajat. Sehingga kita menggunakan substitusi sehingga ukuran sudut ABC tambah ukuran sudut BCD sama dengan 180 derajat terbukti. Pembuktian teorema 8.14 berbunyi diagonal dajar genjang membagi 2 sama panjang satu sama lain. Diketahui jajar genjang ABC dengan diagonal AB dan BD berpotongan di titik E. Diketahui buktikan bahwa AE sama dengan EC dan DE sama dengan EB. Diketahui sesuai, jadi A sejajar dengan DA sejajar dengan DC itu sesuai dengan definisi jajar genjang. Terus karena AB kongruen dengan DC dari teorema jajar genjang yang berbunyi sudut BAC itu kongruen dengan sudut DEC. Dan sudut ABE kongruen dengan sudut CDE. Sudut ABE kongruen dengan sudut CDE sehingga segitiga ABE kongruen dengan segitiga CED sesuai dengan teorema sudut sisi sudut. Pada langkah ketiga, keempat, dan kelima, sehingga ruas AE kongruen dengan ruas EC dan ruas DE kongruen dengan EB. Sehingga karena kongruen jadi sisinya itu sama, sehingga terbukti. Kita membuktikan teorema 8.15. Jika dua pasang sisi berhadapan sebuah segi 4 kongruen, maka segi 4 itu adalah jajar genjang.
diketahui segitiga ABC dengan ruas AB dan ruas CB-nya itu kongruen, AB dan ruas CB-nya itu kongruen, dan ruas BC dan ruas AD-nya itu kongruen. Buktikan bahwa segi 4 ABC ini adalah jajar genjang dengan membuktikan bahwa ruas AB dan ruas CD-nya itu sejajar dan ruas BC dan ruas DA-nya itu sejajar. Bukti, kita buat garis diagonal pada ini titik AC ini. Selanjutnya ini kan diketahui soal AC ini memenuhi sifat refleksif sehingga segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga ACD sesuai dengan teorema sisi yang ini, dan sisi yang ini itu kongruen, sehingga menyebabkan sudut BAC itu kongruen dengan sudut BCA, sehingga garis AB sejajar dengan garis CD sesuai teorema sudut dalam berseberangan. Jika sudut dalam berseberangan, maka garis itu sejajar. Selanjutnya, sudut BCA itu kongruen dengan sudut BAC yang terus selanjutnya kan akibat dari kongruen ini tadi menyebabkan sudut BCA itu kongruen dengan sudut BAC sehingga ruas AC sejajar dengan ruas DA sesuai dengan ini teorema sudut dalam berseberangan. Jika sudut dalam berseberangan, maka garis sejajar. Sehingga terbukti bahwa ABCD adalah jajar genjang sesuai dengan definisi jajar genjang. Pembuktian teorema 8.16. Jika dua sisi sebuah segi 4 jajar dan kongruen, maka segi 4 itu disebut jajar genjang. Jika diketahui segitiga ABCD, dua sisi sebuah segitiga itu sejajar, karena ini kongruen dan sejajar. Buktikan bahwa sisi ini dan sisi ini, sisi AB, AD dan sisi BC-nya itu juga sejajar. Bukti ini dari yang diketahui tadi, langkah 1 dan langkah 2 itu dari yang diketahui. Terus buat diagonal AC pada segi 4 ACD. Buat diagonal AC pada segitiga ABCD.
Sehingga sudut ABC, sudut ACB itu sudut kongruen dengan sudut CAD karena merupakan sudut dalam berseberangan. Terus sudut ACD itu kongruen dengan sudut CAB sesuai dengan sudut dalam berseberangan. Jadi ini di sini sama di sini itu kongruen. Selanjutnya sesuai sifat refleksif itu AC kongruen dengan AC, garis AC ruas AC kongruen dengan ruas AC. Sesuai dengan teorema sudut sisi sudut. Ini harus sesuai dengan teorema sisi sudut sisi sudut sisi pada langkah 1, 4, dan 6 sisi sudut sisi segitiga ACB itu kongruen dengan segitiga CAD. Berdasarkan teorema 8.15 terbukti bahwa AD itu kongruen dengan BC. Selanjutnya pembuktian teorema 8.7. Jika dua diagonal sebuah segi 4 membagi satu sama lain, maka segi 4 itu disebut jajar genjang. Diketahui segi 4 PQRS dengan diagonal PR dan QS yang berpotongan di titik D, sehingga PT kongruen dengan PR dan ST kongruen dengan QT. Buktikan bahwa segi 4 PQRS adalah jajar genjang. Ini kan yang diketahui dari soal. PT kongruen dengan TR dan ST kongruen dengan TQ. Terus sudut PTQ itu kongruen dengan sudut STR sesuai dengan sudut yang bertolak belakang, sehingga dari langkah 1 dan 2 mengakibatkan mengakibatkan PTQ itu kongruen dengan STR sesuai dengan teorema sisi sudut sisi. Terus selanjutnya itu akibat dari segitiga yang kongruen tadi itu, sehingga ruas PQ kongruen dengan ruas SR. Selanjutnya sudut PTS kongruen dengan sudut QTR sesuai dengan sudut yang bertolak belakang. Selanjutnya
segitiga PTS itu kongruen dengan QTR sesuai dengan sisi sudut sisi. Akibatnya PS kongruen dengan QR. Karena PR kongruen dengan SR dan PS kongruen dengan RQ, maka berdasarkan teorema 8.15 segi 4 PQRS adalah jajar genjang, sehingga terbukti. Nah, saya akan jelaskan teorema 8.18 berbunyi jika garis yang menghubungkan titik-titik tengah dua sisi sebuah garis adalah sejajar dengan sisi ketiga dan panjangnya setengah dari panjang sisi ketiga tersebut. Diketahui segitiga ABC dengan D dan E berturut-turut adalah titik tengah dari ruas AB dan ruas BC. D adalah titik tengah dari ruas AB dan E adalah titik tengah dari ruas BC. Berdasarkan postulat garis, jika ada dua titik yang berbeda, maka dapat dibuat tepat satu garis. Jadi di sini tuh bisa dibuat satu garis. Next, misalnya itu ada titik F adalah perpanjangan dari sinar DE sehingga DE sama dengan EF. Jadi ini sama dengan ini sesuai dengan teorema penempatan titik. Terus ruas BE sama kongruen dengan ruas EF sesuai dengan definisi titik tengah. Kongruen dengan DE kongruen dengan EF sesuai definisi titik tengah. Selanjutnya sudut BED itu kongruen dengan sudut FEC karena sudut yang bertolak belakang. Selanjutnya, jadi dari langkah 1, 2, dan 3 itu segitiga PED itu kongruen dengan segitiga FCE. Selanjutnya, sudut DBE itu kongruen dengan sudut FCE sesuai dalam sudut yang berseberangan. Teorema sudut berseberangan. Selanjutnya jadi ruas AB itu sejajar dengan ruas FC sesuai dengan teorema 8.5. Selanjutnya AD dan BD itu sama sesuai dengan definisi titik tengah. Terus BD sama dengan CF akibat dari tadi yang ini, akibat dari
sudut segitiga yang kongruen. Akibat ini langkah 4 segitiga kongruen. Terus jadi BD itu kongruen dengan ruas BD. Ruas BD itu kongruen dengan ruas CF. Sesuai definisi ruas kongruen. Karena AD sama dengan BD dan BD sama dengan CF, maka AB sama dengan CF sesuai sifat reflektif. Sehingga jajar genjang AD FC itu adalah jajar genjang sesuai dengan teorema 8.16. DE adalah ruas DE dan ruas AC itu sejajar sesuai definisi jajar genjang. DE itu kan tadi titik tengah, jadi DE itu setengah dari DF. Karena DE sama dengan EF. Selanjutnya DF sama dengan AC sesuai dengan teorema 8.4. Sehingga DE sama dengan setengah dari AC substitusi, menggunakan substitusi. Oke, terima kasih.